nama saya Rahmawati dengan NIM 24101281200009. Kelas A2, mata kuliah Ilmu Politik dan Pendidikan IPS. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS saya. Nomor 1 yaitu jelaskan definisi ilmu politik secara etimologi dan terminologi, serta bagaimana konsep tersebut berkembang sampai sekarang. Jawabannya adalah definisi ilmu politik secara etimologi adalah asal mula kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang artinya negara, kota pada zaman Yunani kuno. Di dalam polis hidup sekelompok individu atau masyarakat yang menurut Aristoteles adalah sebagai makhluk politik. Politis berarti warga negara. Terminologi teori yaitu dapat diajarkan dan dipelajari banyak orang. Politik dikatakan sebagai seni karena politik itu luhur. Politik adalah cara memperjuangkan kepentingan bersama melalui negara. Politik juga merupakan seni untuk perubahan dan transformasi dalam sebuah negara demokrasi yang damai. Sumbernya yaitu Dejuyandi Y 2023, Pengantar Ilmu Politik, PT Raja Grafindo, Persada, Raja Wali Pers. Nomor 2 yaitu mengapa konsep politik penting dalam kehidupan bermasyarakat? Berikan penerapan konsep dasar politik dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah politik penting dalam kehidupan bermasyarakat karena memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan mempermudah manusia untuk memahami gejala-gejala politik yang terjadi. Penerapan dasar politik dalam kehidupan sehari-hari dengan membangun masyarakat yang lebih demokrasi. Adanya demokrasi, maka alokasi sumber daya dapat lebih optimal karena mencerminkan aspirasi dari sebagian besar masyarakat seperti pemilihan umum, musyawarah, kebebasan berbicara, sikap toleransi, dan lainnya. Sumbernya yaitu Nasution T. dan Lubis MA 2018, Konsep Dasar IPS Samudra Biru. Nomor 3 yaitu identifikasi konsep-konsep politik yang relevan dengan pembelajaran IPS di tingkat sekolah menengah. Berikan contoh bagaimana konsep tersebut dapat diajarkan kepada siswa. Jawabannya adalah konsep-konsep politik yaitu kekuasaan adalah memberi perintah atau membuat aturan yang mengikat seluruh masyarakat dan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab demokrasi. Contohnya seperti ketua OSIS dan ketua kelas sebagai pemimpin dan memiliki tanggung jawab, yaitu keadilan, yaitu konsep yang penting dalam politik. Adanya kebebasan dan demokrasi. Munculnya revolusi industri mengakibatkan ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum pekerja buruh. Contohnya itu seperti pembagian tugas secara rata, seperti piket kebersihan kelas, pembagian tugasnya harus secara adil di semua siswa. Dan menghormati perbedaan seperti saling toleransi setiap perbedaan baik antar ras, suku, dan latar belakang sosial. Sumbernya yaitu dari Dejuyandi Y 2023, Pengantar Ilmu Politik, PT Raja Lapindo, Persada, Raja Wali Pers. Yang keempat yaitu soal yang keempat adalah bandingkan antara konsep kekuasaan dan legitimasi dalam politik. Bagaimana kedua konsep ini berpengaruh dalam sistem pemerintahan suatu negara. Yaitu konsep kekuasaan itu adalah
ilmu politik, khususnya pemerintahan, untuk menyejahterakan dan mengurus kepentingan rakyat. Kekuasaan sangat erat berkaitan dengan pemerintah. Sebagai pemegang kekuasaan, perlu memperhatikan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab. Lucas mengidentifikasi 3 dimensi kekuasaan. 1. Dimensi pertama, berpusat pada pandangan umum seseorang dalam mengambil keputusan. Dimensi kedua, menguji mengambil keputusan maupun tidak mengambil keputusan. Dimensi 3 adalah berfokus pada kemampuan mengendalikan politik dengan kebutuhan dan pilihan masyarakat. Kalau legitimasi sangat berkaitan dengan konsep kewenangan. Legitimasi adalah sebuah sifat yang memberi dukungan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya legitimasi, pemerintah mempunyai hak untuk mengambil keputusan dan masyarakat memiliki kewajibannya untuk mematuhinya. Sumbernya juga sama dengan seperti De Juyandi Y 2023, Pengantar Ilmu Politik, PT Raja Lapindo, Persada Raja Wali Pers. Soal terakhir yaitu nomor 5, bagaimana peran politik dalam pembentukan kebijakan publik yang berdampak pada bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Berikan contoh konkret dalam konteks Indonesia. Keputusan politik dihasilkan dari rangka kerja sistem politik, sifatnya mengikat sehingga unsur paksaan dalam pelaksanaannya merupakan implikasi yang tidak dapat dihindari. Kebijakan ekonomi menuai banyak kritik, khususnya soal relaksasi daftar negatif investasi atau DNI yang dinilai sempit pengusaha lokal untuk bersaing. Pemerintah membuka investor untuk menanamkan modal di Indonesia, dan persentase penguasaan modal cukup tinggi dipandang merugikan dan tidak adil bagi pengusaha dan pribumi. Contohnya seperti bantuan BLT atau bantuan langsung tunai di pedesaan yang bagi keluarga yang kurang mampu atau krisis ekonomi mendapatkan bantuan tersebut untuk menyejahterakan mereka. Pendidikan salah satu pembentukan masa depan masyarakat dan bangsa. Kebijakan pendidikan mencakup rangkaian prinsip, nilai, dan tujuan yang membimbing mengambil keputusan dalam dunia pendidikan, seperti pemahaman tentang kurikulum, metode pengajaran, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan biaya pendidikan. Kebijakan pendidikan dapat membentuk praktik pengajaran di kelas, peran dan tanggung jawab guru. Sumbernya yaitu dari Risnawan W 2017, peran dan fungsi infrastruktur politik dalam pembentukan kebijakan publik, dinamika jurnal ilmiah ilmu administrasi negara 4(518) dan Iswahyudi MS Irianto I Salong A Nur Hasanah N Leowol FS Januari Pen M dan Harepa 2023, Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Arah Pendidikan di Masa Depan PT Swanpedia Publishing Indonesia. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.